Akhirnya PT Astra Honda Motor resmi mengumumkan harga jual dari motor listriknya. Ini adalah Honda CUV-E yang varian standar. Jadi keduanya sudah diumumkan harga jualnya. Nah, kira-kira berapa harganya? Saksikan video ini karena harganya ada di antara bagian video-video ini. Oke, sebelum kita mencoba motornya, sekarang kita lihat di bagian depan sini karena memang di video sebelumnya kami tidak bisa memegangnya dan juga melihat dari dekat. Sekarang sudah bisa dicoba serta dilihat dari dekat. Nah, ini adalah yang varian standar. Jadi di sini ada panel instrumen TFT yang ya cukup besar dan banyak banget informasinya di sini. Sebelum masuk ke panel instrumen, kita lihat dulu tombol-tombolnya. Di sebelah kanan ini ada tombol untuk mode berkendara. Dia ada 3, ada Econ, lalu juga standar dan juga ada Sport. Nah, lagi-lagi yang membedakan adalah top speednya tentu aja. Terus di bawahnya ini ada tombol starter yang terintegrasi dengan bantuan untuk mundur. Di sebelah kiri dia ada lampu dekat, lampu jauh yang sudah dilengkapi dengan pas beamnya di bagian sini. Jadi tinggal ditekan ke bawah aja. Lalu di sebelah sini ada tombol untuk membantu mundur juga. Dan di bawahnya ini ada klakson. Terus ada lampu sen. Nah, yang menarik di sini ada sebuah joystick. Jadi mungkin bagi Anda yang suka bermain video game, familiar dengan bentuknya. Nah, ini untuk mengatur beberapa MID di sini. Kalau untuk atas bawah, dia akan mengubah di informasi yang bagian bawah ini. Ada trip A, trip B, lalu juga rata-rata kecepatan, lalu juga ada odometer dan kembali ke trip lagi. Lalu untuk kiri dan kanannya, di sini akan muncul MID lagi di sebelah kanan. Nah, ini juga sebenarnya menunjukkan trip juga. Terus di bawahnya ini untuk mereset tripnya. Dan di bawahnya ini ada pengaturan. Pengaturannya juga banyak banget. Di sini ada function, lalu juga ada display untuk kecerahan, background, dan ya hal-hal standar berikutnya. Terus juga ada general seperti tanggal dan waktu, unit, bahasa, terus pengembalian ke pengaturan semula. Dan juga ada service. Itu kurang lebih seperti itu dan memang fitur ini ya cukup dibutuhkan untuk pengendara saat ini. Dan kalau untuk posisi berkendara, tinggi saya sekitar 175 cm dan kalau diturunin, bentar, ini agak sedikit berat. Walaupun sebenarnya ini baterainya kosong ya. Jadi untuk menyalakan panel instrumennya dia menggunakan aki biasa. Nah, ini posisi duduk saya. Kalau di bagian agak ke tengah sini dia sedikit menjinjit. Tapi kalau agak maju, nah dia bisa menapak dengan sempurna. Ini juga masih menekuk. Lalu sayangnya kalau untuk decknya dia memang tidak selebar Honda Icon-E atau M1E. Jadi dia cuma ada di bagian sini aja ya. Sebenarnya posisi duduknya kurang lebih mirip dengan Honda Vario. Gak banyak posisi pijakan kaki di sini. Tapi ya masih cukup lah untuk berkendara harian. Lalu bagaimana dengan bagasinya? Dan ini bagasinya. Ya, memang di bagian depan ini dia ada 2 baterai yang dipasang di depan dan juga di tengah seperti ini. Sehingga kalau baterainya sudah terpasang di sini, otomatis ruang penyimpanannya nggak terlalu banyak karena di sini cuma ada ruang kecil ya mungkin sebuah jas hujan masih muat di sebelah sini. Tapi untuk meletakkan helm, di sini ada gantungan helm, di sebelah ada kiri dan kanannya. Dan di sini di depan juga masih ada ternyata ruang sedikit. Ya mungkin buat meletakkan toolkit masih oke lah ada di situ. Cuma toolkit apa ya? Karena dia kan listrik. Jadi minim perawatan sebenarnya. Oke, sekarang itu dia tampilannya dan juga sedikit desainnya. Untuk lebih lengkapnya Anda bisa lihat di link di atas ini karena kami sudah melakukan first impression saat motor ini di launching beberapa waktu lalu.
Sekarang langsung kita ke area belakang untuk melakukan test ride. Oke, sekarang bagaimana impresi dari Honda CUV-E ini? Ya, secara mengejutkan. Pertama, ketika dinaiki, motornya memang terasa cukup solid dan enak. Motornya juga ringan. Ketika sudah berjalan sedikit, terus juga tadi melewati sedikit genangan. Jadi itu masih aman. Nggak membasahi sepatu dan juga tidak naik ke bagian deknya. Jadi untuk melewati genangan dengan ukuran seperti itu harusnya masih aman, dan ya memang di Indonesia ini beberapa jalan seringkali tergenang air, jadi harusnya buat motor listrik Honda CUV-E masih aman melewati genangan dengan ketinggian seperti itu. Lalu untuk handlingnya, nah handlingnya ketika tadi ada obstacle memang kebanyakan untuk meliuk-meliuk, jadi ketika diajak miring-miring, terus juga nikung-nikung dengan komposisi bannya yang dengan tapak lebar, memang dia terasa cukup agile buat diajak menikung, terus juga ringan dan juga handlingnya oke. Jadi harusnya ketika digunakan di perkotaan dan juga penggunaan aktivitas sehari-hari dia cukup oke. Lalu bantingan suspensinya, karena memang tadi tidak ada obstacle yang langsung menguji suspensinya, ya sejauh ini suspensinya masih oke-oke aja, tapi nanti kita lihat bagaimana kondisinya ketika langsung digunakan di jalan raya. Lalu yang tentu aja menarik, dia powernya dan juga performanya, karena dia punya power yang jauh lebih besar dibandingkan dengan Honda M1i maupun Honda Icon E. Secara spesifikasi dia top speednya bisa mencapai sekitar 80-an kilometer per jam. Ya tentu aja itu balik lagi ke beberapa faktor, diantaranya adalah postur pengendara dan juga bobot dan juga kondisi jalannya itu sendiri. Tapi tenaga tadi cukup responsif di awal, jadi ketika Anda membuka gas ini memang sudah jauh lebih baik dibandingkan M1 dan juga Icon E, sehingga rasa berkendaranya masih oke. Apalagi dia ketika buka gas langsung responnya cukup cepat untuk mengeluarkan torsi awalnya yang memang besar. Nah kemudian tadi ada beberapa area yang sedikit menanjak, ya memang tanjakannya tidak terlalu yang bagaimana-bagaimana, sehingga nggak ada masalah sama sekali dengan motornya menanjak di kondisi seperti itu. Ya memang ketika buka gas dia bisa langsung mudah untuk melewati tanjakan tersebut. Jadi bagaimana menurut Anda? Kami juga penasaran bagaimana motornya ketika digunakan di jalan raya. Apakah sama menyenangkannya? Nah mungkin ini bagian yang Anda tunggu-tunggu, karena saya akan memberikan pengumuman harganya, harga resmi dari AHM. Untuk Honda CUV-E ini dibanderol mulai dari 35 jutaan rupiah. Nah, untuk detailnya di bawah sini ada detail harganya dari beberapa pilihan variannya. Oke, selain yang varian standar, ini adalah Honda CUV-E varian Roadsync. Jadi yang membedakannya ada di panel instrumennya. Meskipun sama-sama TFT, tapi ukurannya ini jauh lebih besar. Dan juga yang membedakan di sebelah sini tombolnya dia jadi ada dua, atas dan bawah untuk navigasi ke informasi di sini. Sisanya masih sama. Dan kalau dinyalakan, dia punya beberapa informasi ya memang mirip seperti fungsi pada Roadsync di Honda PCX terbaru. Jadi ada beberapa fitur seperti navigasi dan juga entertainment system, mulai dari notifikasi dan juga musik dan sebagainya. Tapi di sini dia navigasinya kelihatan maps realnya seperti ini. Kalau di Honda PCX dia hanya tikungan per tikungan, di sini kelihatan semuanya. Nah, kalau dilihat jadi dia akan tampilannya menjadi seperti ini gitu. Dan ya memang cara melakukan konektivitasnya dengan aplikasi Roadsync serupa dengan Honda PCX.
Jadi memang ini tentunya sangat membantu, dan di sini ada beberapa informasi mulai dari posisi e-swab-nya juga ada di bagian sini. Dan kalau dipindah-pindah sebelah sini juga ini ada beberapa informasi seperti ini, ada perangkat yang terhubung, jadi untuk telepon dan juga musik. Dan ya kurang lebih masih mirip tapi dengan tampilan yang jauh lebih informatif. Jadi bagaimana menurut Anda antara varian standar dan juga RoadSync dengan performanya, lalu juga dari desainnya, fiturnya, dan juga dari harga yang ditawarkan, apakah masih masuk akal menurut Anda? Silakan tuliskan komentar di kolom komentar di bawah ini.